Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanita Putri Rahmadani dari Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Madiun dengan NPM 213101056. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Yani Isnaniah dengan judul yang akan saya bawakan yaitu Pentingnya Public Speaking dalam Dunia Bisnis. Public speaking atau yang biasa kita kenal dengan kemampuan berbicara di depan umum merupakan sebuah keterampilan dalam kehidupan sehari-hari, baik dunia kerja maupun juga dunia bisnis. Tentu saja kemampuan ini dapat kita pelajari dan terus dilatih. Namun kebanyakan orang merasa bahwa public speaking itu sesuatu hal yang sangat sulit dan akan merasa kurang percaya diri ketika berbicara di depan umum. Padahal hanya dengan kita sering melakukan atau mempraktekkan public speaking dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan semakin terampil dan percaya diri berbicara di depan umum. Kesadaran mengenai pentingnya public speaking sebenarnya sudah dikenal sejak abad tahun yang lalu lamanya. Sejarah mencatat bahwa kegiatan public speaking telah dilakukan di zaman Yunani dan Romawi kuno. Penerapan public speaking ini berbentuk retorika terutama pada saat politik demokratis ditetapkan di sana. Dalam dunia bisnis, tentu saja akan selalu berkaitan dengan keterampilan public speaking, tidak memandang status jabatan maupun suatu peran seseorang dalam suatu perusahaan. Di era digital dan modern ini sangat diharapkan bagi semua orang untuk memiliki kemampuan public speaking yang baik. Hal ini dikarenakan public speaking memegang peran penting dalam suatu perusahaan dalam meningkatkan personal brand bisnis, menjual ide-ide, serta untuk mengkomunikasikan visi misi masa depan akan. Saya tertarik untuk mengambil judul ini yaitu pentingnya public speaking dalam dunia bisnis karena dengan harapan tulisan ini dapat dijadikan bekal semua orang terutama bagi para calon pebisnis ataupun yang sudah menjalankan bisnis untuk memahami pentingnya public speaking dalam menjalani bisnis. Selain itu, public speaking dalam dunia bisnis juga memiliki pengaruh kuat dalam memberi informasi dan mempengaruhi minat klien ataupun konsumen untuk membeli suatu produk. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasikan berbagai rumusan masalah seperti yang pertama, bagaimana peran public speaking dalam dunia bisnis. Yang kedua, bagaimana cara menguasai public speaking yang baik dalam dunia bisnis. Dan yang ketiga, apa saja manfaat dari keterampilan public speaking dalam dunia bisnis. Berdasarkan rumusan masalah tadi dapat diambil tujuan yaitu yang pertama, mengetahui peran public speaking dalam dunia bisnis. Yang kedua, mengetahui cara menguasai public speaking yang baik dalam dunia bisnis. Dan yang ketiga, mengetahui manfaat dari keterampilan public speaking dalam dunia bisnis. Selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat dapat dibagi dua di sini. Yang pertama yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peran dan tips dalam public speaking yang baik dalam dunia bisnis serta sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan di perkuliahan bagi program studi D3 Administrasi Bisnis dan pembaca pada umumnya. Kemudian yang manfaat praktis yaitu pertama bagi penulis, yaitu sebagai sarana yang bermanfaat bagi penulis untuk mengimplementasikan public speaking dalam dunia bisnis yang baik dan sesuai dengan program studi yang diambil penulis. Yang kedua, yang B, yaitu bagi pembaca untuk dijadikan bekal dan pengetahuan pembaca bahwa dalam menjalankan bisnis perlu memiliki keterampilan public speaking yang baik demi kelancaran dan meraih keuntungan dalam berbisnis. Selanjutnya yaitu memasuki peran public speaking dalam dunia bisnis. Saat ini, berbicara di depan umum telah menjadi kemampuan yang sangat diperlukan. Hampir semua profesi membutuhkan keterampilan public speaking karena memang saat ini semuanya hal tersebut sangat diperlukan. Memberikan pidato yang jelas membutuhkan keterampilan berbicara di depan umum. Sayangnya sebagian orang masih belum memahami pentingnya menguasai public speaking. Padahal keterampilan public speaking semacam ini sangat diperlukan termasuk di area yang lebih kecil seperti di kantor atau organisasi. Saat bekerja di kantor, tidak jarang seseorang memperkenalkan karyanya kepada atasan atau kolega mereka. Meski mungkin hanya ada sedikit orang, atasan dan kolega menjadi target audiens. Oleh karena itu, selain latar belakang pengetahuan dan keterampilan yang telah kita peroleh dari sekolah, sangat disarankan untuk mengasah kemampuan public speaking sebelum memasuki bidang profesional. Beberapa peran public speaking dalam dunia bisnis diantaranya, yang pertama yaitu mampu meningkatkan kredibilitas. Seseorang yang menguasai public speaking akan lebih mudah mengungkapkan ide dan gagasan dalam presentasi,
dan akan dipandang lebih kredibel karena presentasi yang dilakukan lebih runtut. Kredibilitas adalah keadaan atau kondisi yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Yang kedua yaitu mampu meningkatkan rasa percaya diri. Merupakan keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri sehingga mampu menghadapi segala sesuatu dengan tenang dan terhindar dari rasa grogi atau khawatir ketika melakukan komunikasi di depan umum. Presentasi merupakan salah satu tugas yang sering dianggap menakutkan bagi beberapa orang karena presentasi merupakan salah satu tugas yang cukup menantang. Memiliki kepercayaan diri dapat mengurangi rasa cemas, grogi, dan takut ketika melakukan presentasi. Yang ketiga yaitu mampu menstrukturkan pemikiran menjadi lebih jelas. Ketika melakukan presentasi, seseorang dituntut untuk menyajikan materi dengan terstruktur sehingga mudah diterima dan dipahami oleh audiens. Pemikiran yang terstruktur yaitu alur pikiran yang sudah terencana dengan runtut dan rapi sehingga tujuan akan tergambarkan dengan jelas. Yang keempat yaitu meminimalisir kesalahan saat presentasi. Seseorang yang menguasai public speaking akan sedikit melakukan kesalahan atau bahkan tidak melakukan kesalahan sama sekali saat presentasi, yaitu seperti nada suara yang monoton, mimik wajah datar, atau gestur yang pasif saat melakukan presentasi. Yang kelima yaitu memiliki kemampuan persuasif. Dalam melakukan presentasi, seseorang tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi juga harus memiliki kemampuan persuasif guna untuk kepentingan perusahaan. Seseorang yang menguasai public speaking akan sangat mudah melakukan presentasi yang dapat mempengaruhi audiens. Selanjutnya yaitu penguasaan public speaking yang baik dalam dunia bisnis. Public speaking merupakan seni komunikasi, keterampilan berbicara di depan umum untuk menyampaikan ide maupun gagasan dengan benar sehingga informasi dapat tersampaikan dengan baik kepada audiens. Public speaking sering sekali dianggap sebagai hal yang menakutkan dan menyeramkan karena banyak orang yang belum mengetahui cara atau strategi public speaking yang baik. Dan dengan melakukan public speaking, maka sudah dipastikan bahwa kita dapat melakukan komunikasi dan sosialisasi dengan baik. Cara untuk menguasai public speaking sangatlah mudah, yaitu dengan menguasai teknik dan memahami kompetensi public speaking. Teknik public speaking merupakan hal yang wajib untuk dikuasai agar public speaking mudah dilakukan. Teknik public speaking dibagi menjadi 3 bagian, yaitu teknik pembukaan, teknik penyampaian isi atau materi, dan teknik penutup. Baik, yang pertama yaitu teknik pembukaan. Teknik pembukaan merupakan hal yang paling mendasar dan mempengaruhi berhasil tidaknya public speaking. Jika seseorang pembicara gagal saat pembukaan, maka audiens tidak akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara pada waktu-waktu selanjutnya dan audiens tidak akan mendapat apa-apa. Bagian pembukaan sebaiknya terdiri dari beberapa tahapan, seperti yang pertama yaitu salam, pujian, dan sapa. Ketiganya dapat dibalik. Kalimat salam dapat berupa ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan kalimat pujian dapat berupa ungkapan kagum terhadap audiens. Misalnya kagum akan banyaknya hadirin yang datang ataupun kagum akan penampilan audiens. Adapun kalimat sapa seperti kalimat yang menimbulkan kesan akrab terhadap audiens seperti contohnya yaitu apa kabar, apakah semuanya sehat, atau sudah sarapan atau belum. Tahap kedua yaitu gripping. Gripping dimaksudkan untuk bisa merebut perhatian pendengar di sesi awal, seperti dengan menggunakan cerita, sejarah, video, humor, berita, yel-yel, sulap, pantun, ataupun puisi. Tahap ketiga yaitu purpose. Pada saat ini, pembicara harus menyampaikan maksud dari pertemuan atau pembicaraan tersebut agar audiens memahami betapa pentingnya memperhatikan materi yang akan disampaikan oleh pembicara. Yang keempat yaitu komitmen. Pada tahap ini, pembicara harus meminta komitmen atau kesepakatan audiens sehingga saat sesi penyampaian materi dapat berjalan dengan lancar karena adanya kesepakatan yang telah dibuat antara pembicara dengan audiens. Selanjutnya yaitu teknik kedua, penyampaian materi. Pokok dari tahapan ini adalah penguasaan materi. Hal ini tergantung dari materi yang akan kita sampaikan. Hal mutlak dari tahap ini hanya satu, yaitu belajar. Jika berhasil pada saat pembukaan, maka audiens akan mendengarkan materi yang akan kita sampaikan. Namun pada saat-saat tertentu juga dibutuhkan grabbing kembali ketika pendengar mulai tidak fokus. Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan membaca situasi bagi pembicara. Teknik penyampaian materi sebaiknya ini
menerapkan beberapa tahapan, yaitu yang pertama, menerapkan 5W dan 1H. Dengan tahap ini, maka menguraikan what, where, when, why, who, dan how dari topik yang akan disampaikan. Walaupun tidak semua unsur harus ada, namun minimal terdapat 2 unsur yang harus ada, yaitu what dan why. Fungsi 5W dan 1H ini adalah memudahkan pembicara untuk menyampaikan materi dengan terstruktur sehingga akan lebih mudah dipahami oleh audiens. Yang kedua yaitu menerapkan tahap problem solution. Dengan teknik ini dapat memaparkan suatu masalah yang juga dialami oleh audiens atau mengajak audiens sampai mereka menyadari bahwa mereka memiliki masalah yang sebelumnya tidak disadari. Selanjutnya tahap ketiga yaitu menggunakan presentasi fungsional. Dengan teknik ini maka memberikan penjelasan tentang fungsi atau cara kerja sehingga audiens mendapat manfaat dengan mengikuti cara kerja yang dijelaskan atau menggunakan produk yang dijelaskan. Kemudian teknik ketiga yaitu penutup. Jika berhasil pada tahap pembukaan dan isi materi, maka selanjutnya adalah sesi penutup. Pembicara harus mengerti bagaimana cara menutup yang baik dalam public speaking. Adapun tahapan dalam penutup yaitu pertama, grabbing, berfungsi untuk menarik kembali perhatian audiens karena saat akan memasuki sesi penutupan, biasanya audiens tidak fokus dan mencoba mencari kesibukan atau hal yang lebih menarik. Maka dari itu, grabbing sangat tepat dilakukan ketika memasuki sesi penutupan. Yang kedua, tahap kedua yaitu conclusion atau kesimpulan. Ini berfungsi untuk meringkas materi yang telah disampaikan agar audiens dapat memahami dan mengingat materi dengan mudah. Yang ke tahap ketiga yaitu menghargai audiens. Tahap ini sangat perlu untuk dilakukan. Menghargai audiens dapat dilakukan dengan cara mempersilahkan audiens yang ingin bertanya dan memberi jawaban yang sesuai dengan pertanyaan audiens. Yang tahap keempat yaitu menyampaikan ucapan terima kasih dan maaf kepada audiens. Sebelum sesi penutup berakhir, maka ucapan terima kasih dan permohonan maaf perlu dilakukan untuk memberi kesan positif kepada audiens. Selanjutnya tahap kelima yaitu salam, merupakan hal yang wajib dilakukan untuk memberikan pertanda bahwa acara telah berakhir. Salam dapat dilakukan dengan mengucapkan selamat siang, selamat malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Kompetensi public speaking yang perlu dikuasai hampir sama dengan teknik dasar public speaking, yaitu seseorang pembicara harus menguasai poin-poin dasar yang menjadi ukuran berhasil atau tidaknya public speaking yang dilakukan. Kompetensi public speaking yang perlu dikuasai oleh pembicara diantaranya yang pertama yaitu pemilihan topik. Kompetensi berbicara yang perlu diperhatikan adalah pemilihan topik yang sesuai dengan audiens. Seorang pembicara yang baik harus memiliki topik yang bermanfaat dan memberikan informasi baru kepada audiens. Yang kedua yaitu melibatkan pengantar. Pembicara yang baik akan menggunakan pengantar sebelum masuk ke materi pembahasan guna mengambil perhatian audiens, sehingga fokus akan terarah pada materi yang akan disampaikan pembicara. Yang selanjutnya yaitu bahasa yang jelas. Bahasa yang digunakan haruslah jelas, imajinatif, dan hidup. Bahasa yang digunakan juga benar-benar bebas dari biasa, kesalahan tata bahasa, dan penggunaan yang tidak pantas. Yang keempat yaitu ekspresi vokal. Pembicara sebaiknya menggunakan variasi vokal, intensitas, dan tempo. Ekspresi vokal yang digunakan yaitu berbicara dengan jelas, berbicara dengan suara keras, dan umumnya menghindari misalnya bunyi seperti dan lain-lain. Yang kelima yaitu menggunakan perilaku nonverbal yang mendukung pesan verbal. Pembicara memiliki postur, gerak tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata yang alami sehingga menampilkan tingkat ketenangan dan kepercayaan diri yang tinggi saat berbicara di depan umum. Yang keenam yaitu kesesuaian materi dengan audiens. Kesesuaian isi materi yang disampaikan dengan audiens sangatlah penting. Materi yang sesuai akan lebih mudah mendapatkan perhatian dari audiens. Pembicara juga menunjukkan bagaimana informasi penting bagi audiens dan sambutan yang diberikan disesuaikan dengan keyakinan, nilai, dan sikap audiens. Yang ketujuh yaitu menggunakan alat bantu visual. Penjelasan dan presentasi yang luar biasa akan menggunakan alat bantu visual yang memberikan wawasan kuat terhadap materi. Alat bantu visual akan memudahkan pembicara menyampaikan materi dan menarik fokus audiens ke pokok bahasan.
Yang ke-8 yaitu bersifat persuasif. Membangun pesan persuasif yang efektif dengan bukti yang kredibel dan penalaran yang kuat. Membicara mengartikulasikan masalah dan solusi dengan cara yang jelas dan memikat audiens. Yang ke-9 yaitu penutup. Untuk mengembangkan kesimpulan dan memperkuat materi yang disampaikan, maka pembicara memberikan rangkuman materi yang jelas, mudah diingat, dan bersifat persuasif sehingga berakhir dengan keputusan yang kuat atau ajakan untuk bertindak. Selanjutnya yaitu memasuki manfaat keterampilan public speaking dalam dunia bisnis. Public speaking adalah kemampuan berbicara di depan banyak orang, menyampaikan pesan yang dapat dimengerti dan dipercaya oleh pendengarnya. Public speaking dapat memiliki peran luar biasa dalam kehidupan kita, antara lain yang pertama yaitu mengembangkan diri pribadi. Apabila kita dapat melakukan public speaking, kita tidak perlu ketakutan setiap kali menghadapi kemungkinan diminta berbicara di depan orang banyak, baik di dunia kerja maupun di lingkungan keluarga. Kita juga dapat menyampaikan ide-ide kita kepada orang lain secara lebih efektif hingga memberi kepuasan bahwa ide diterima atau diterapkan. Saat ini banyak perusahaan yang meminta pelamar kerja untuk membuat proposal program kerja yang akan dilakukan lalu mempresentasikannya. Ide yang telah dituangkan dalam bentuk proposal akan terdengar menarik atau tidak tergantung dari bagaimana pembicara mempresentasikannya. Dapat dipastikan pelamar yang dapat mempresentasikan idenya dengan baik, maka yang akan diterima kerja. Semakin banyak kita berlatih, maka semakin baik kita mempresentasikan ide di depan orang lain. Kita pun akan semakin percaya diri karena ide kita lebih sering didengar dan diterima orang. Manfaat kedua yaitu memengaruhi dunia sekitar. Perubahan yang terjadi di masyarakat seringkali berawal dari ide orang yang ditularkan kepada orang lain. Bila kita memiliki keterampilan public speaking, maka kita akan lebih mudah dapat memengaruhi orang-orang lain supaya menerima dan melaksanakan ide kita, yang menghasilkan perubahan dalam kelompok tersebut. Dalam skala kecil, perubahan tersebut dapat berupa ide menggalang warga lingkungan untuk melakukan kegiatan kebersihan bersama. Dalam skala lebih besar, yaitu perubahan dapat terjadi pada komunitas yang lebih besar. Manfaat ketiga yaitu meningkatkan karir. Kemampuan memengaruhi orang lain, termasuk atasan, dapat membuat kerja kita berlangsung lebih baik. Bahkan bila rekan kerja dan atasan melihat kita terampil berbicara di depan umum, mereka akan melihat kita sebagai orang yang memiliki kredibilitas tinggi hingga kesempatan untuk mendapat promosi lebih terbuka lebar. Keterampilan public speaking adalah keterampilan yang memiliki kekuatan untuk mengubah dunia kita dengan cara yang sederhana tanpa kekerasan. Memiliki keterampilan public speaking juga akan membuat kita lebih unggul dibandingkan orang-orang lain. Setelah penyampaian materi yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa di era digital dan modern ini sangat diharapkan bagi semua orang untuk memiliki kemampuan public speaking yang baik. Hal ini dikarenakan public speaking memegang peranan penting suatu perusahaan dalam meningkatkan personal brand bisnis, menjual ide-ide, serta untuk mengkomunikasikan visi misi masa depan akan pelaksanaan bisnis yang dijalankan. Beberapa peran public speaking dalam dunia bisnis adalah mampu meningkatkan kredibilitas, mampu meningkatkan rasa percaya diri, mampu menstrukturkan pemikiran menjadi lebih jelas, meminimalisir kesalahan saat presentasi, serta memiliki kemampuan persuasif. Adapun teknik public speaking dibagi menjadi 3, yaitu teknik pembukaan, teknik penyampaian materi, dan teknik penutup. Keterampilan public speaking adalah keterampilan yang memiliki kekuatan untuk mengubah dunia kita dengan cara yang sederhana tanpa kekerasan. Memiliki keterampilan public speaking juga akan membuat kita lebih unggul dibandingkan orang lain. Selain itu, dengan memiliki kemampuan public speaking dalam dunia bisnis juga memiliki pengaruh kuat dalam memberi informasi dan mempengaruhi minat klien ataupun konsumen untuk membeli produk kita. Selanjutnya, saran yang dapat saya sampaikan yaitu kita harus bisa memiliki kemampuan public speaking yang baik, terutama penerapannya dalam dunia bisnis. Karena mengingat saat ini itu zaman modern, dalam dunia bisnis sangat memerlukan kemampuan ini untuk mempengaruhi dan membujuk seseorang. Selain itu, kemampuan public speaking akan memudahkan kita dalam berkomunikasi serta menyampaikan informasi kepada audiens.
Sekian penyampaian materi dari saya yang berjudul Pentingnya Public Speaking dalam Dunia Bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.